Pernahkah kamu membaca sebuah kontrak kerja, merasa semuanya baik-baik saja, tapi ternyata ada satu atau dua hal yang bisa membuat suatu perusahaan berurusan dengan pengadilan hubungan industrial? Hari ini kita akan bedah apa itu PKWT, PKWTT, dan juga outsourcing. Dan kita juga akan bedah studi kasus nyata dari kontrak PKWT dan mencocokkannya dengan aturan terbaru Undang-Undang Cipta Kerja. Hai, aku Desi Anggreni dengan MPM 202430630119 dari Program Studi Manajemen. Hari ini aku akan memandu teman-teman semua dalam presentasi kali ini. Baik teman-teman, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dan juga unsur-unsur perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja seperti hak dan juga kewajiban para pihak. Dan di sini juga ada 3 unsur perjanjian kerja. Yang pertama adalah adanya pekerjaan, adanya tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja. Yang kedua adalah adanya upah. Pekerja menerima imbalan uang atas pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah adanya perintah. Pekerja tunduk pada perintah pemberi kerja, yaitu hubungan antara atasan dan juga bawahan. Tanpa salah satu unsur ini, suatu hubungan kerja bisa dianggap bukan perjanjian kerja, melainkan kerjasama atau kontrak mandiri. Baik, kita masuk ke pembahasan PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atau kita sering menyebutnya yaitu karyawan kontrak, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, di dalam PKWT ini sendiri membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ketentuan pekerjaan untuk PKWT, di mana PKWT tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang kedua yaitu batasan waktu, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, di mana berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2021, jangka waktu PKWT maksimal adalah 5 tahun, termasuk perpanjangannya. Dan yang ketiga adalah uang kompensasi, di mana pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang telah bekerja minimal 1 bulan saat kontrak berakhir atau selesai masa kontraknya. Besaran kompensasi dapat kita hitung secara proporsional, yaitu dengan menggunakan masa kerja dibagi 12 dikali dengan 1 bulan upah. Nah, kejadian ini juga sering dilupakan oleh perusahaan. Jika tidak dibayarkan, maka pekerja bisa menggugatnya. Selanjutnya kita membahas PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Kita sering menyebutnya sebagai karyawan tetap, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dan di sini juga ada beberapa karakteristik PKWTT. Yang pertama yaitu masa percobaan, di mana PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama yaitu 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Yang kedua yaitu keberlanjutan. Hubungan kerja berakhir hanya jika terjadi PHK karena alasan yang sah, atau pekerja mengundurkan diri, pensiun, dan juga meninggal dunia. Yang ketiga yaitu hak pesangon. Jika terjadi PHK, karyawan PKWTT berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga uang pergantian hak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bedanya dengan PKWT, PKWTT tidak mendapatkan uang kompensasi di akhir kontrak karena memang tidak ada akhir kontrak kecuali adanya PHK. Selanjutnya yaitu mengenai outsourcing atau alih daya. Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerjaan. Dan di sini juga ada beberapa poin penting outsourcing pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu tidak adanya pembatasan core atau non-core. Sekarang, pekerjaan inti atau core business pun bisa di-outsourcingkan. Yang kedua yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja tetap antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa, bukan dengan perusahaan pengguna. Yang ketiga yaitu prinsip TUPA, di mana Transfer of Undertaking Protection of Employment. Jika terjadi pergantian vendor, maka hak-hak pekerja harus tetap dilindungi. Sebagai contohnya yaitu perusahaan menggunakan jasa cleaning service dari vendor. Maka yang bertanggung jawab memberikan gaji dan juga hak adalah vendor, bukan perusahaan pengguna. Setelah apa yang kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa PKWT digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara dengan kewajiban membayar uang kompensasi di akhir kontrak. Sedangkan PKWTT digunakan untuk inti bisnis yang bersifat tetap dengan adanya masa percobaan. Dan outsourcing merupakan strategi efisiensi dengan menyerahkan manajemen tenaga kerja kepada pihak ketiga. Penggunaan yang salah terhadap jenis kontrak ini dapat menimbulkan resiko hukum yang tinggi bagi suatu perusahaan. Baik teman-teman, kita masuk ke studi kasus kontrak PKWT dan mencocokkannya dengan peraturan terbaru Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu identitas para pihak. Pihak pertama adalah Firmansyah selaku manajer SDM yang bertindak atas nama direksi.
Pihak kedua adalah Desti Anggreni. Yang perlu dicatat adalah pastikan Firmansyah benar-benar memiliki kuasa atas direksi, karena jika tidak, kontrak bisa bermasalah. Pasal 1. Masa kerja. Kontrak berlaku selama 3 bulan, dari tanggal 7 April hingga 5 Juli 2026. Masalahnya ada di ayat 3 yang mengatakan bahwa masing-masing pihak bisa memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan 14 hari sebelum kontrak berakhir. Ini adalah hal yang salah, karena dalam PKWT tidak boleh ada PHK sepihak sebelum masa kontrak habis. Hal ini adalah ciri PKWTT, bukan PKWT. Akibatnya, kontrak bisa digugat sebagai PKWTT terselubung. Pasal 2. Tata tertib. Desti wajib memenuhi peraturan perusahaan. Sanksi bisa berupa skorsing atau PHK. Ini umum dan sah, asalkan peraturan perusahaan sudah diberikan kepada Desti. Pasal 3. Jam kerja. Jam kerja 40 jam per minggu dengan 6 hari kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Yang perlu dicermati adalah hitungannya. 6 hari dikali 7 jam efektif adalah 42 jam, bukan 40 jam. Kelebihan 2 jam ini seharusnya dihitung sebagai lembur. Pasal 4. Tugas. Desti bekerja sebagai admin di divisi pelayanan pelanggan. Tugasnya jelas, yaitu input data, melayani pelanggan, tracking paket, membuat laporan, mengarsipkan dokumen, dan juga koordinasi dengan kurir. Perusahaan bisa memindahkannya ke tugas lain yang sesuai dengan keahliannya. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah pekerjaan ini bersifat tetap? Jika iya, seharusnya menggunakan PKWTT, bukan PKWT. Pasal 5. Perpanjangan kontrak. Kontrak dapat diperpanjang jika perusahaan masih membutuhkan. Kelemahannya adalah tidak disebutkan batasan bahwa total PKWT maksimal 5 tahun, sehingga Desti tidak tahu haknya. Pasal 6. Gaji. Gaji pokok yaitu senilai 4,5 juta ditambah dengan tunjangan transport, komunikasi, dan makan, sehingga totalnya yaitu 5.360.000 per bulan. Pembayaran setiap akhir bulan. Yang tidak disebutkan adalah BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan, padahal itu adalah kewajiban perusahaan. Pasal 7. Lembur. Desti wajib lembur jika pekerjaan mendesak, dibayar 45.000 per jam. Secara hitungan, tarif ini di atas standar undang-undang, jadi menguntungkan pekerja. Tapi perlu diingat bahwasanya rumus undang-undang membedakan jam lembur pertama dan berikutnya, sementara kontrak ini menyederhanakan dengan tarif tetap. Pasal 8. Cuti. Hak cuti timbul setelah Desti bekerja 3 bulan dan ia mendapatkan 5 hari cuti per tahun. Masalahnya, kontrak Desti hanya 3 bulan, artinya hak cuti baru muncul tepat saat kontrak berakhir, sehingga secara praktis Desti tidak akan pernah bisa mengambil cutinya. Ini adalah hal yang tidak adil. Pasal 9. Pengobatan. Perusahaan wajib menanggung biaya pengobatan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sayangnya tidak disebutkan BPJS Kesehatan sama sekali. Ini terlalu umum dan tidak mengikat. Pasal 10. Kerja rangkap. Desti dilarang bekerja di perusahaan lain selama masa kontrak. Ini adalah hal yang sah dan juga wajar. Pasal 11 dan juga 12. PHK dan mengundurkan diri. PHK bisa terjadi karena pengingkaran perjanjian. Jika Desti mengundurkan diri dengan baik, ia tetap mendapatkan gaji proporsional. Ini cukup jelas dan tidak banyak masalah. Masuk ke pasal 13, 14, dan 15 yaitu penutup. Kontrak berakhir jika Desti meninggal atau terjadi force majeure seperti bencana alam. Perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai, maka di Pengadilan Negeri Jakarta. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Desti Anggraini mengucapkan terima kasih dan pamit undur.